Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Selamat bertemu kembali di pembahasan mata kuliah auditing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Oke, pada umumnya untuk audit siklus penggajian dan personalia ini sama dengan audit siklus lainnya ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memang memahami proses bisnis klien, gitu kan, khususnya untuk di siklus penggajian dan personalia ini. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama adalah untuk kita bisa menentukan lingkup audit di siklus penggajian dan personalia ini, kita harus memahami kelas transaksinya dulu. Tentunya kelas transaksi di siklus ini adalah pembayaran atas gaji ya, atau penggajian, proses penggajian itu sendiri. Jadi transaksi untuk pembayaran gaji atau pengakuan gaji. Kemudian akun-akun yang terkait di siklus ini, tentunya kalau sudah menyangkut pembayaran pasti ada akun kas, gitu ya, kas atau bank yang digunakan untuk membayar gaji kepada pegawai atau karyawan. Kemudian semua akun beban gaji, entah itu beban gaji pokok atau tunjangan-tunjangan lain, ataupun bonus, intinya semua hak yang diberikan kepada pegawai atas performance mereka, atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan, itu akun bebannya itu masuk di lingkup audit siklus penggajian dan personalia ini. Kemudian selain itu sebagai wajib pajak, pegawai itu kan juga dilakukan pemotongan pajak bagi yang sudah penghasilannya di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi kalau sudah di atas PTKP maka perusahaan dapat memotong pajak gaji tersebut gitu ya dari PPh 21 untuk orang pribadi. Nah, nanti kalau sudah ada pemotongan pajak tentunya akan ada pembayarannya juga ya gitu. Jadi perusahaan di sini hanya sebagai fasilitator untuk potong pajak. Kemudian yang dipotong itu akan dibayarkan kepada negara. Kemudian juga akun yang lain adalah akun gaji akrual. Jadi semacam gaji dibayar di muka ataupun mungkin gaji yang masih harus dibayar gitu. Jadi ada beberapa karyawan mungkin yang sistem pembayarannya dibayar di muka terlebih dahulu, tapi ada juga mungkin yang pengakrualannya karena bekerja dulu baru dibayar sehingga muncul semacam kewajiban atau utang gaji seperti itu. Nah, fungsi-fungsi bisnis di audit siklus penggajian dan personalia ini terdiri mulai dari proses perekrutan. Jadi bagaimana perusahaan itu klien kita atau auditi kita itu dia melakukan proses perekrutan pegawai. Tentunya ada lowongan yang harus dipublish gitu ya di media massa ataupun di media-media sosial milik perusahaan ataupun di website perusahaan gitu. Tentunya ada pengumuman secara massal. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan seleksinya itu juga kita harus pahami di sini ya, harus kita identifikasi dalam proses di sini. Kemudian ketika fungsi bisnis tersebut, kita harus meminta, untuk bisa memahaminya ya, kita harus meminta dokumen dari klien, berupa catatan pegawainya, siapa saja yang ikut seleksi dari awal sampai akhir, kemudian ketetapannya, siapa yang akhirnya lulus dan diterima menjadi pegawai di perusahaan tersebut, tentunya harus ada otorisasinya. Harus ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang. Misalnya dari direktur, seperti itu. Atau kalau di pemerintahan, tentunya dari kepala instansi pemerintahan, di instansi pemerintahan tersebut. Nah, kemudian juga jangan lupa ada kontrak ya, kontrak pegawai itu juga harus kita pahami di sini ya, harus kita minta dokumennya untuk kita bisa dapat memahami mengenai apa sih hak dan kewajiban pegawai di perusahaan tersebut gitu. Untuk fungsi bisnis yang kedua, yaitu pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Di sini adalah proses perhitungan. Berapa yang harus diberikan atau yang dapat diterima oleh pegawai si A, si B, dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan posisinya mereka, sesuai dengan bagaimana mereka dihitung kinerjanya, bagaimana tarif gajinya mereka, gitu. Itu semua ada proses perhitungannya terlebih dahulu. Nah, biasanya ini ada di bagian HRD ya, atau bagian kepegawaian. Dokumen yang harus kita minta ada kartu waktu atau mungkin catatan jam kerja ya, semacam itu. Kalau misalnya pekerja itu dibayarkan dengan cara perhitungan melalui jam kerja. Terus ada transaksi-transaksi penggajian, itu file-filenya, jurnalnya, itu kita lihat, dan daftar perhitungan gajinya itu kita lihat. Biasanya ada bentuk file induk penggajian. Itu kita minta juga.
Kemudian fungsi bisnis yang berikutnya adalah pembayaran gaji. Jadi setelah dihitung, tentunya pasti ada proses pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini dokumennya yang mendukung adalah cek atau setoran langsung atas gaji tersebut. Kemudian kita juga bisa meminta kalau perusahaan melakukannya, itu mereka membuat rekonsiliasi akun bank pengajian. Jadi mereka membuat pencocokan gitu ya, rekon data antara akun bank penggajian dengan yang mereka catat di buku pembayaran gaji mereka gitu ya, atau buku kas mereka. Kemudian untuk berikutnya, fungsi bisnis berikutnya adalah penyusunan SPT, pajak gaji, dan pembayaran pajak. Jadi ini kaitannya dengan perpajakan, bagaimana perusahaan itu memotong pajak, dokumen-dokumennya berarti adalah ada bukti potong, ada surat setoran pajak ketika pajak itu sudah disetorkan kepada negara, ada SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, ini yang lingkup audit di audit siklus penggajian dan personalia. Dokumen apa saja yang harus kita minta, yang harus kita kumpulkan, harus kita peroleh, kemudian dianalisis, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai siklus penggajian dan personalia, mulai dari perekrutan sampai ke pembayaran gaji. Gitu. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang menjadi concern ya, atau mungkin menjadi isu-isu yang ada di dalam audit siklus penggajian. Yang pertama adalah siklus penggajian ini sering mengalami salah saji yang rendah. Kenapa rendah? Karena biasanya itu kesalahan yang muncul adalah salah hitung untuk 1-2 orang pegawai, gitu. Misalnya ada update bahwa si pegawai ini naik pangkat, gitu, atau naik jabatan. Tentunya tarif gajinya kan meningkat. Nah, tapi mungkin belum diupdate di sana, sehingga atas gaji orang tersebut itu ada kekeliruan. Nah, ini pasti salah sajinya rendah gitu ya, atau mungkin kesalahan perhitungannya itu rendah. Jadi hanya berapa rupiah saja. Kemudian, biasanya juga kalau di audit siklus penggajian personalia ini, pengujian pengendalian dan substantif biasanya tidak ekstensif. Karena merasa itu rendah, jadi mungkin jadi tidak sangat luas ya, karena memang kan lingkupnya hanya untuk digaji itu aja gitu, pembayaran gaji itu aja. Jadi pasti tidak ekstensif atau tidak luas gitu ya untuk pengujian pengendalian dan substantifnya. Jadi fokus hanya ke penggajian yang transaksinya tidak terlalu banyak gitu atau tidak terlalu rumit. Nah, kemudian beban gaji ini merupakan beban yang material. Tapi walaupun demikian, kan kalau kita melihat di perusahaan itu ya, dari total beban secara keseluruhan di laporan laba rugi atau income statement, beban gaji itu pasti nominalnya besar. Pasti totalnya itu besar. Kenapa? Karena ini menjadi beban operasional utama, gitu kan. Beban operasional utama di perusahaan tersebut. Apalagi kalau karyawannya itu basis bekerjanya adalah memang dengan menggunakan harus tenaga orang gitu ya, bukan tenaga mesin. Kalau misalnya kita menggunakan tenaga mesin, mungkin perusahaan itu akan pegawainya tidak akan terlalu banyak di bagian produksi. Tapi kalau ternyata masih menggunakan tenaga manusia, berarti kan otomatis jumlah pegawainya juga banyak gitu. Dan otomatis beban gajinya ini adalah angka yang material di laporan keuangan. Tapi tetap saja salah sajinya itu nggak akan besar gitu, karena paling cuma 1-2 gitu ya. Apalagi kalau misalnya perhitungannya masih manual seperti itu. Nah, ini isu-isu yang biasanya ada di audit siklus penggajian dan personalia. Nah, tadi sempat disinggung gitu bahwa audit siklus penggajian itu sering terdapat salah saji yang rendah, padahal beban gaji itu material gitu. Beban gaji itu jumlah yang material, tapi salah sajinya itu nggak akan banyak. Karena alasan-alasannya itu yang pertama, ini tetap jadi fokus ya, maksudnya tetap kita perhatikan walaupun dia salah sajinya rendah. Karena gini, pegawai itu akan mengajukan keluhan, akan komplain kepada manajemen jika dibayarnya terlalu rendah, gitu. Ini kan apa ya, hanya 1-2 orang ya biasanya, atau segelintir orang. Walaupun 1-2 orang, tapi kan mungkin bagi perusahaan ini jadi tidak material gitu. Jadi rendah, kenaikan gajinya mungkin selisihnya hanya 100-200 ribu. Tapi bagi pegawai itu menjadi signifikan. Karena ini adalah langsung terdampak kepada seorang manusia gitu ya. Jadi mereka akan komplain gitu, akan mudah untuk mengajukan keluhan atau komplain kepada manajemen. Kenapa saya harusnya sudah naik gajinya tapi ternyata belum, misalnya seperti itu. Atau kenapa kok tiba-tiba gaji saya turun? Apakah ada potongan apa? Kalau misalnya ada potongan karena hukuman disiplin misalnya, karena mungkin melanggar peraturan perusahaan, itu tetap harus dijelaskan gitu. Jadi selisihnya gaji
harusnya kan kalau yang namanya gaji itu bulan sekarang sama bulan kemarin itu akan sama ya setiap orang. Jadi orang itu pasti akan sadar gitu kalau ternyata gajinya dia berubah dari bulan sebelumnya, itu pasti akan sadar. Nah, itu yang menyebabkan tetap harus diperhatikan pada saat audit siklus penggajian dan personalia. Nah, kemudian transaksi penggajian ini sifatnya tipikal, seragam, dan tidak rumit. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan sebenarnya mudah gitu. Transaksinya itu tidak rumit seperti transaksi mungkin penjualan seperti itu ya. Ini tidak rumit karena ya cukup dengan perhitungan kinerja pegawai, lalu kemudian bayar, terus seketika bayar sekalian dipotong untuk pajak dan mungkin untuk potongan-potongan lain, misalnya ada cicilan hutang kepada perusahaan atau iuran-iuran tertentu yang disepakati bersama antara pegawai dan perusahaan gitu. Nah, walaupun sederhana, makanya walaupun dia sederhana di sini, seragam dan tidak rumit, dan walaupun beban gajinya itu besar, tapi salah sajinya itu nggak akan besar gitu, salah sajinya pasti akan rendah gitu. Terus yang berikutnya, penyebab yang berikutnya adalah transaksi penggajian ini sering menjadi objek audit pemerintah terkait dengan ketetapan UMR atau UMP, pemotongan PPh-nya sudah sesuai atau belum, dan jaminan sosial ketenagakerjaan atau mungkin jaminan kesehatan yang memang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini juga karena menjadi concern gitu, jadi paling salah sajinya itu nilainya tidak akan banyak, tidak akan besar gitu ya. Tapi tetap harus kita perhatikan karena ini menyangkut si orang itu gitu. Apalagi kalau misalnya pegawai-pegawai di perusahaan tersebut adalah tulang punggung keluarga, itu pasti akan berdampak material atau signifikan bagi kehidupannya mereka. Jadi walaupun di sini menunjukkan bahwa walaupun itu sederhana pembayaran siklus penggajian dan personalia tetap harus kita perhatikan dengan baik. Walaupun ada salah saji yang rendah, tetap harus kita pedulikan itu dan harus kita sampaikan kepada manajemen. Kita sebagai auditor harus menyampaikan itu kepada manajemen dan memberikan saran-saran perbaikannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengujian pengendaliannya nih. Pengendalian internal yang harus kita pahami itu kalau di siklus penggajian, ini pengendalian internal yang pada umumnya harus ada ya, yaitu mengenai pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang paling utama adalah orang yang bertugas mencatat penilaian kinerja, mencatat kartu waktu misalnya, atau mengevaluasi kinerja pegawai itu harus berbeda dengan orang yang melakukan pembayaran gaji. Agar apa? Agar perhitungannya ini benar-benar perhitungan murni atas penilaian kinerja, lalu kemudian data itu akan ditransfer kepada pegawai yang bertugas untuk melakukan pembayaran. Gitu. Kalau itu menjadi satu orang, tidak ada pemisahan tugas atau fungsinya, itu akan menyebabkan kekeliruan atau mungkin kekeliruan itu bukan bahkan kesalahan yang disengaja gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan pada saat kita melakukan audit siklus penggajian personalia khususnya untuk pengujian pengendalian internal. Nah, pengendalian internal yang berikutnya yang sebaiknya ada, yang idealnya ada adalah otorisasi yang tepat. Otorisasi terkait dari awal, ketetapan proses seleksi, ketetapan siapa saja yang lulus pada setiap tahapan seleksi, sampai ke ketetapan akhir bahwa pegawai siapa aja yang dapat diterima di perusahaan tersebut. Kemudian untuk kontrak itu harus ditandatangani oleh siapa saja, pegawai dengan siapa gitu dari pihak perusahaan, apakah manajer HRD, apakah direktur atau apa gitu, itu sesuai dengan SOP perusahaan masing-masing gitu. Kalau di instansi pemerintah berarti di pimpinan tertinggi di instansi tersebut gitu. Misalnya di perguruan tinggi berarti rektor, misalnya kalau di kementerian berarti harus dengan menterinya, seperti itu. Jadi otorisasinya juga harus tepat, sampai ke proses pembayaran juga otorisasinya harus tepat. Siapa yang harus taken, harus menyetujui, oke, saat ini adalah pembayaran gaji dan ini nilai-nilainya sekian yang harus dibayarkan kepada pegawai gitu. Terus kemudian dokumen dan catatan juga harus memadai. Pencatatan penilaian kinerja itu harus ada buktinya, harus ada rekamnya gitu ya, rekam jejaknya. Kartu waktu atau pencatatan waktu kerja itu juga harus ada buktinya, bukti fisik. Kalau misalnya itu dengan fingerprint misalnya, itu bisa di print out gitu ya, sehingga punya dokumen yang lengkap. Kemudian pengendalian fisik terhadap aset dan catatan ini juga harus diperhatikan agar dokumen itu atau catatan yang dimiliki terkait dengan transaksi penggajian ini
juga aman gitu ya, seperti itu. Kemudian pengecekan yang independen atas kinerja. Nah, ini juga penting. Kita harus melihat atau mengevaluasi apakah di perusahaan auditi kita itu dia punya sistem penilaian kinerja yang independen, yang objektif, bahwa sistem penilaiannya itu juga tidak berdasarkan like or dislike atau subjektif gitu. Itu kita harus lihat juga, dan ini adalah semuanya ini 5 poin ini adalah pengendalian internal yang ideal, yang memang seharusnya ada gitu. Kalau kita lihat SOP-nya ada, kita lihat lagi implementasinya bagaimana gitu. Jadi kita bisa melakukan pengamatan di situ ya. Sebagai auditor kita bisa melakukan pengamatan secara langsung atau mungkin dengan inquiry kepada klien. Nah, ini adalah ikhtisarnya untuk audit siklus penggajian dan personalia. Untuk tujuan auditnya, saya kasih contoh satu ya, yaitu tujuan audit keterjadian. Di sini adalah untuk memastikan apakah pembayaran penggajian itu yang sudah tercatat adalah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang benar-benar ada. Jadi bukan pegawai fiktif gitu ya. Bukan pegawai fiktif, bukan asal nama, tapi tidak ada orangnya atau tidak ada pekerjaannya. Jadi memang nama tersebut memang orangnya ada, masih aktif bekerja, dan apa saja pekerjaannya mereka bisa ditelusuri. Gitu. Itu bukti bahwa dia memang benar-benar ada. Gitu. Pengendalian internalnya yang harus ada di bagian untuk menguji keterjadian ini adalah perekrutan pegawai di otorisasi. Jadi tadi yang seperti saya contohkan ya, setiap tahapan seleksi harus ada tanda tangan atau pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian untuk pengujiannya dengan cara memeriksa file SDM-nya tadi ya. Jadi kita lihat file-file atau dokumen-dokumen mulai dari tahapan seleksi tadi gitu. Semuanya apakah sudah ditandatangan, sudah diotorisasi atau belum. Untuk yang kedua, yaitu pemisahan tugas yang tadi saya sampaikan juga, sebelumnya saya sudah sampaikan. Nah, cara mengujinya adalah dengan mereview struktur organisasi. Jadi kita pastikan bahwa ada pemisahan di sana dan mengamati pekerjaannya mereka. Sudah ada nih struktur organisasi dipisahkan, tapi kita lihat pekerjaannya. Jangan-jangan pekerjaannya juga masih dilakukan oleh satu orang. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nama pegawai yang dapat dibuatkan daftar gaji hanya yang tercatat dalam file induk data pegawai. Ini kita bisa lakukan dengan cara menguji sistemnya, apakah dia menggunakan sistem aplikasi khusus atau mungkin pakai manual Excel gitu ya. Itu kita harus uji. Kalau misal pakai aplikasi, kita bisa langsung menguji dengan cara menginput nama yang sebenarnya nggak ada gitu. Misalnya kita menginput nama kita sendiri sebagai auditor. Tentunya kan karena kita bukan pegawai perusahaan tersebut, maka pasti nama kita nggak ada kan. Nah, kita coba masukkan nama kita bisa nggak gitu diproses, bisa diproses nggak dengan sistem itu. Kalau misalnya bisa, berarti sistem itu ada kesalahan nih atau ada yang masih kurang efektif untuk bisa memastikan bahwa pegawai itu bisa dijaga gitu keabsahan atau keakuratan dari nama-nama pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Apalagi kalau ternyata pakai Excel. Excel-nya masih Excel yang benar-benar manual, tidak Excel yang dimodifikasi. Itu pasti ada kemungkinan bisa saja pegawai yang mencatat pembayaran gaji ini bisa saja dia melakukan menginput nama baru gitu ya, yang itu sebenarnya fiktif gitu. Nanti uangnya bisa disetorkan kemana gitu. Jadi itu juga harus hati-hati ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kinerja telah dicatat dan dinilai. Nah, ini kaitannya dengan yang penilaian kinerja tadi ya. Maka pengujian yang bisa kita lakukan adalah memeriksa laporan kinerja pegawainya. Kita lihat di situ apakah ada proses penilaiannya dengan baik, siapa yang menilai, independen atau tidak, ukuran-ukuran kerjaannya itu juga bisa diukur atau tidak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Setelah kita lakukan pengujian pengendalian dan kita memahami pengendalian kunci, kita lakukan pengujian substantif. Pengujian substantif di sini adalah kita melakukan review atas jurnal, buku besar mengenai penggajian. Mana yang jumlahnya itu tidak biasa atau jumlahnya besar. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, harusnya yang namanya beban gaji itu kan setiap bulan jumlahnya sama, gitu ya. Nah, ini tiba-tiba misalnya satu bulan tertentu jumlahnya tidak biasa gitu. Mungkin biasanya 100 juta, tapi ini 150 juta. Nah, ini ada apa? Beban gaji, kenapa tiba-tiba 150 juta di bulan itu? Itu kita harus telusuri lebih detail lagi. Kita harus jadikan sampel atas transaksi tersebut, kenapa bisa di bulan itu lebih daripada umumnya. Gitu. Itu
cara kita melakukan pengujian substantif di siklus ini. Kemudian kita membandingkan bukti pembayaran, baik itu menggunakan cek ataupun setoran langsung, dengan file SDM yang di dalamnya ada informasi nama pegawainya, jumlah yang harus dibayarkan berapa, sama tanggal pembayarannya. Gitu. Jadi ketika ada pembayaran gaji itu biasanya dokumennya ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, dia di situ ada pertama bukti transfer atau cek dari untuk yang dibayarkan ke bank gitu ya. Nah, biasanya ini kerjasama. Kalau perusahaan itu kebanyakan kerjasama untuk menangani payroll atau penggajian. Di situ ada daftar yang ditransfer secara total berapa, gitu. Yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai totalnya berapa. Nanti di belakang itu akan ada print out dari bank, list nama orang yang ditransfer, nomor rekeningnya, dan jumlahnya berapa. Itu print out dari bank, gitu. Nah, kemudian harus ada lagi data yang versinya perusahaan. Jadi yang versinya perusahaan itu artinya tabel yang memang itu output dari perusahaan. Gitu. Ketika perusahaan itu mau mengajukan kepada bank untuk dibayarkan, untuk ditransfer kepada nama-nama tersebut, dia kan pasti membuat data ya, membuat tabel ya, daftar. Dan itu memuat tuh nama pegawainya. Kalau perlu juga ada nomor identitas pegawai ya, NIP gitu ya. Terus kemudian jumlahnya berapa, gitu. Jumlah bersihnya yang harus ditransfer kepada pegawai tersebut. Nah itu yang akan diajukan ke bank. Itu kita harus cocokkan. Kemudian kita cocokkan juga dengan file induk yang SDM yang ada di bagian kepegawaian atau personalia. Yang ada di bagian keuangan juga, kita harus cek apakah jumlah yang ditransfer itu memang sudah jumlah neto. Artinya kalau memang harus dipotong pajak, apakah sudah dipotong pajak atau belum. Kalau misalnya ada iuran-iuran BPJS atau iuran lainnya, atau potongan-potongan lainnya, itu sudah dilakukan atau belum. Gitu. Jadi memastikan sampai seperti itu. Gitu. Dan kita juga harus men-sampling bahwa nama pegawai itu memang benar-benar ada. Karena tujuannya kan keterjadian tadi ya. Artinya memang pembayaran gaji itu memang benar-benar dilakukan kepada pegawai yang benar-benar ada. Gitu. Jadi kita benar, kalau di pengujian substantif itu kita sampai memastikan nama-namanya itu sudah cocok gitu ya dengan yang di file induk data pegawai. Jadi itu adalah salah satu contoh ikhtisar dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk pemeriksaan perpajakan, hal-hal yang harus kita perhatikan atau hal-hal yang dapat kita lakukan adalah mereview pengisian atau penyiapan formulir PPH, bisa SPT dan SSP-nya, surat setoran pajak dan surat pemberitahuan. Nah, di sini juga kalau ada pemotongan berarti harus ada bukti potongnya. Jadi pegawai itu berhak mendapatkan bukti potong pajak. Pegawai itu berhak mendapatkan bukti bahwa mereka sudah dipotong pajaknya, sehingga ketika mereka lapor pajak tahunan itu mereka punya data itu, gitu. Nah, siapa yang bisa menyediakan data itu adalah perusahaan, gitu. Perusahaan juga harus menunjukkan bahwa pajak yang dipotong itu memang sudah disetorkan juga kepada negara. Jadi kita bisa melihat SSP-nya, surat setoran pajaknya, dan dibayarkan tepat waktu. Kalau sudah disetorkan, berarti nanti ketika pegawai itu lapor pajak tahunan, maka pajak itu kan sudah dibayarkan, gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nihil. Kalau ternyata pegawai tersebut tidak mendapatkan penghasilan dari tempat lain, hanya di perusahaan itu saja, jadi bisa jadi SSP-nya nihil. Nah, detailnya bisa dilihat lagi di materi perpajakan ya. Kemudian rekonsiliasi terinci atas informasi yang ada pada formulir SPT dan catatan penggajian. Jadi kalau ternyata sudah dapat nih beberapa sampling SPT, kita bisa melakukan lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang komponen-komponen yang ada di bawah, di dalamnya, gitu ya. Apakah benar gaji brutonya setahun sekian, gitu, terus potongan-potongannya, atau mungkin ada bonus-bonus lain, gitu, sudah diperhitungkan semua atau belum, gitu. Jadi kita bisa melakukan pengujian lebih rinci lagi. Kemudian menguji keakuratan perhitungan pemotongan PPH dan potongan gaji lainnya. Walaupun mereka sudah menggunakan sistem, walaupun mereka mungkin sudah menggunakan Excel dengan rumus-rumus yang memadai, tetap saja dalam prosedur audit kita harus melakukan pengujian keakuratan. Jadi kita hitung kembali dengan standar yang ada, dengan SK atau kontrak yang ada, ketetapan-ketetapan peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku, kita hitung kembali apakah jumlahnya nanti sama dengan yang mereka sudah hitung, yang sudah dihitung oleh perusahaan. Termasuk potongan yang lainnya juga gitu ya. Nah, kemudian memeriksa kesesuaian pemotongan PPH dan potongan lain terhadap peraturan perpajakan. Jadi kalau tadi itu kita menguji jumlahnya, perhitungannya,
apakah benar rumusnya atau tidak. Nah, kalau di berikutnya kita juga menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya. Kalau ternyata dia di atas PTKP, maka sudah harus dipotong pajaknya. Tapi kalau masih di bawah, berarti perusahaan tidak berhak memotong pajak. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus kalau ada WNA, pegawai dari tenaga kerja asing, itu kan juga peraturan perpajakannya beda lagi ya. Gitu. Jadi kita harus perhatikan itu dan memenuhi peraturan perpajakan dan juga kontrak kerja sebagai dasar perjanjian antara pegawai dengan perusahaan. Gitu. Jadi kalau waktu kontrak kerja itu pasti akan ditunjukkan tuh hak dan kewajiban pegawai apa saja, dia dapat tunjangan apa saja, terus akan dapat kenaikan gaji berkala setiap berapa tahun. Nah, itu kita bandingkan, kita lihat apakah perusahaan ini benar-benar mematuhi perjanjian tersebut. Gitu. Jadi kepatuhan, aspek kepatuhan kita harus melihatnya. Nah, ini isu-isu lainnya di siklus penggajian itu adalah mengenai hubungan antara persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian ya. Yang pertama adalah hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Persediaan yang dimaksud ini adalah biasanya dalam manufaktur ya, dalam perusahaan manufaktur itu untuk perhitungan barang dalam proses, persediaan barang dalam proses, work in process atau work in progress. Kemudian ada barang jadi ya. Nah, untuk dua persediaan tersebut kan di dalamnya ada direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini ada kaitannya tuh dengan sistem penggajian. Jadi kita harus memastikan perhitungan penggajiannya memang sudah sesuai sehingga nilai persediaannya juga nanti akan sesuai. Bayangkan kalau ternyata sistem penggajiannya atau perhitungan penggajiannya tidak sesuai, tidak benar gitu atau tidak tepat, maka nilai persediaan juga nanti tidak akurat gitu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah isu mengenai pengujian atas karyawan fiktif. Tadi sempat sudah saya ceritakan, benarkah ada pegawai dengan nama ini, di bagian ini, tugasnya nanti seperti ini, gitu. Nah, itu kita bisa melakukan pengujiannya secara langsung di lapangan, ketika kita melakukan pekerjaan lapangan ke perusahaan. Kemudian pengujian atas kecurangan waktu, ya. Ini saya berikan contoh gambar di sini, fingerprint. Nah, fingerprint ini harusnya dia tidak boleh bisa dimanipulasi, gitu. Seharusnya tidak boleh bagian HRD memanipulasi perhitungannya ya, pencatatan kerjanya. Padahal faktanya dia fingerprint baru datang misalnya jam 11 ini ya contohnya gitu ya, check-in jam 11. Tapi ternyata di bagian HRD itu dimanipulasi dibuat jam 8 atau sebelum jam 9 karena mungkin jam kerjanya jam 9 gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus melakukan proses itu. Apakah bisa sistem fingerprint-nya perusahaan yang kita audit, kita cek, kita coba melakukan pengujian, apakah bisa dimanipulasi atau tidak, gitu ya. Apalagi kalau manual, kita sudah harus patut skeptisisme profesional kita harus ditingkatkan di sini ya. Karena ini akan berpengaruh ke perhitungan gaji atas pegawai tersebut. Jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, kemudian kecurangan laporan beban gaji. Kalau sudah salah dalam perhitungan kecurangan waktu, bisa jadi akan menimbulkan kecurangan pada laporan beban gajinya. Gitu. Ini juga kaitannya dengan beban-beban lain yang mungkin bisa menjadi tambahan penghasilan bagi pegawainya, itu juga kita harus perhatikan. Misalnya sudah diberi tunjangan ini ya, misalnya tunjangan kalau untuk pimpinan itu mungkin ada tunjangan kendaraan gitu ya. Terus tapi ternyata ada biaya lain, misalnya ada reimburse bensin lah atau reimburse tol dan seterusnya gitu. Padahal dia sudah mendapatkan tunjangan gitu, tunjangan atas kendaraan tersebut. Nah, ini kan akan menimbulkan tambahan beban di sisi lain ya, beban bensin dan seterusnya. Padahal harusnya sudah tidak boleh ada pengeluaran beban bensin atau mungkin beban tol untuk pimpinan tersebut gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan kaitan-kaitannya dengan akun-akun lain selain beban gaji yang memungkinkan adanya kecurangan di laporan beban gajinya. Next, berikutnya adalah untuk pengujian rincian atas saldo, itu biasanya kita melakukan prosedur analitis juga agar kita bisa memahami bahwa ini saldonya normal, saldonya wajar atau tidak gitu ya. Itu dengan cara melakukan prosedur analitis biasanya membandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa saja yang dibandingkan yaitu saldo akun beban gaji antara tahun sekarang sama tahun sebelumnya, membandingkan biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost ya.
dengan sebagai persentase dari penjualan. Jadi dibandingkan dengan penjualan, persentase antara direct labor cost dibandingkan dengan penjualan, lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian beban komisi juga persentase atas beban komisi terhadap penjualan. Kemudian ada beban pajak penggajian dibandingkan dengan gaji ya. Jadi beban pajak penggajian, beban PPh dibagi dengan gaji gitu. Antara tahun ini sama tahun sebelumnya persentasenya berapa. Terus membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun sebelumnya. Jadi utang pajak kalau misalnya setiap bulan itu harusnya jumlahnya sama atau mungkin kalaupun beda, tidak material perbedaannya, pengeluaran gaji itu, maka utang gaji yang dicatat di 31 Desember itu juga harusnya jumlahnya hampir sama dengan pembayaran gaji di bulan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini salah saji atas akun-akun yang terkait ya. Kalau tadi beban gaji, mungkin ya pasti beban gaji, kemudian ada tenaga kerja langsung dan persediaan, kemudian ada beban komisi dan kewajiban komisi, beban PPh, dan utang PPh juga ada beban PPh-nya juga gitu. Utang pajak atas PPh tersebut gitu ya. Nah, untuk pengujian rincian atas saldo juga itu tujuan yang harus kita tempuh, harus kita capai pada saat pengujian rincian atas saldo untuk audit siklus penggajian dan personalia, yaitu yang pertama tujuan keakuratan. Jumlahnya harus tepat. Jumlah yang mana akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan dalam jumlah yang benar. Jadi ada akun utang gaji kah misalnya, atau akun beban gaji, akun persediaan tadi yang kaitannya dengan direct labor cost gitu ya, terus akun pajak, itu semuanya harus kita cek keakuratannya, apakah sudah tepat atau belum. Biasanya dengan cara kita melihat rinciannya, gitu, melihat bahwa misalnya utang gaji sekian, ini kepada siapa aja, gitu. Oh, ini daftar namanya, daftar nama pegawainya, jumlahnya sekian-sekian. Nah, ketika di total, ketemulah angka itu, gitu. Jadi kita menguji keakuratan. Kalau ada perbedaan, kita telusuri kenapa penyebab dari perbedaan tersebut. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah cut off atau pisah batas ya. Jadi di sini transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar. Jadi memang apakah tadi misalnya kalau pegawai itu yang dibayar harian lepas, pegawai harian lepas, dibayar per hari misalnya berapa gitu ya. Terus dia dibayar tiap hari Sabtu, bekerja selama 6 hari dibayar tiap hari Sabtu. Misalnya tanggal 31 Desember itu berakhir di hari Rabu, maka sudah harus juga ada cut off di situ, ada kewajiban utang gaji perusahaan kepada pegawai yang tersebut itu dari hari Senin sampai hari Rabu. Sampai seperti itu tuh harus dihitung dengan akurat gitu. Karena apa? Karena memang beban gaji itu untuk periode itu gitu. Yang Senin sampai Rabu memang untuk periode tersebut, tapi nanti yang Kamis sampai Sabtu untuk periode mendatang. Jadi sampai sedetail itu ya. Biasanya ini kasus-kasus untuk yang harian, itu menjadi concern kita. Yang bulanan pun juga sebenarnya sama, karena biasanya pegawai itu bekerja dulu baru dibayar. Jadi berarti beban gaji yang ada di bulan Desember, semua yang sudah bekerja di bulan Desember, dibayar di bulan Januari, nah itu nilainya berapa. Gitu. Dan memastikan memang seperti itu, jumlahnya sudah benar, dan memisahkan pisah batasnya, cut off-nya juga sudah tepat. Seperti itu. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan audit siklus penggajian dan personalia. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang dapat dimengerti, teman-teman mahasiswa bisa menuliskan di kolom komentar atau mungkin menghubungi saya langsung, bisa melalui email gitu ya, atau mungkin sosial media saya. Terima kasih untuk semuanya, tetap sehat selalu, semoga bermanfaat dan terus semangat dalam meraih cita-cita, terutama misalnya yang mau menjadi auditor profesional, maka jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan untuk terus mengupgrade skill-skill, terutama soft skill di bidang audit gitu. Karena audit itu bisa dilakukan bukan hanya secara teoritis, bukan hanya membaca materi-materi yang ada atau membaca standar profesional akuntan publik saja, tapi juga harus melatih diri mempraktekkan hal-hal yang terkait dengan audit. Terima kasih semuanya. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.